Bab 321, Tubuh Asli Xiaobai. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, yang terpenting adalah ini adalah laut, dan binatang jiwa laut memiliki keunggulan mutlak, jadi wajar saja jika Liu Erlong tidak bisa menahannya. Melihat pemandangan ini, Qian Renshui, Su Jin, dan Lin Dai bergerak bersama, memberkati kekuatan jiwa mereka pada tubuh Liu Erlong. Namun, meski begitu, mereka tetap bukan lawan Bai Xiuxiu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba laut tempat Bai Xiuxiu menunggu hiu putih besar mulai bergetar hebat, yang langsung menyebabkan Bai Xiuxiu dan yang lainnya kehilangan dukungan. Dengan cara ini, serangan Liu Erlong dan yang lainnya membuat Bai Xiuxiu dan yang lainnya kewalahan. Untungnya, Bai Xiuxiu dan yang lainnya dengan bijak menyerang dan menghindar ke kiri dan kanan, dan mereka tidak langsung dikalahkan oleh Liu Erlong. Pada saat ini, mata Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis, serta mata Bos Saixi dan 7 penyembah, semuanya beralih ke Chu dan Qin. Karena mereka melihat bahwa Chu Qin berada di atas es, dan seluruh laut bergetar dengan sedikit gerakan telapak tangannya. Aneh, tongkat pemujaan agung tidak bersinar. Dengan kata lain, Saudara Chu, bisakah dia memanipulasi laut tanpa menggunakan kekuatan roh? Naga laut, Douluo, menatap tongkat Bos Saixi dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Pupil mata Bos Saixi juga sedikit terbuka. Dia tidak menggunakan kekuatan roh untuk memanipulasi laut. Dia pikir tidak ada seorang pun kecuali Dewa Laut yang bisa melakukannya, tetapi Chu Qin di depannya melakukannya. Tidak heran, Dewa Poseidon, dia ditetapkan sebagai penerus default. Mungkinkah dia dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan laut? Bos Saixi menatap Chu Qin, sedikit terkejut karena ragu. Manusia, siapa kamu? Xiaobai menatap Chu Qin dan bertanya dengan heran, mengapa kamu bisa mengendalikan lautan jika kamu jelas tidak bisa menggunakan kekuatan roh? Kita sekarang bermusuhan, hanya orang bodoh yang bisa memberitahu lawan mereka tentang rahasia mereka. Chu Qin tersenyum tipis. Tentu saja, Chu Qin tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk memanipulasi laut. Kemampuannya berasal dari seni laut kekaisaran. Seni laut kekaisaran juga ditentukan oleh pemahaman Chu Qin. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan roh, kekuatan internal Chu Qin telah mencapai momen ini. Sekitar level 93 titel Douluo, bagaimana Bai Xiuxiu dan yang lainnya bisa bersaing? Sepertinya aku harus keluar sendiri. Xiaobai muntah. Begitu suaranya jatuh, Xiaobai sudah terjun ke laut. Sudah pergi. Qian Renshui, Liu Erlong dan yang lainnya sedikit terkejut ketika Xiaobai menghilang tiba-tiba. Xiaowu, semuanya ada di udara. Chu Qin tersenyum tipis di sudut mulutnya. Mendengar itu, Xiaowu dan yang lainnya, semuanya menunjukkan sayap terbang ke udara. Seketika, Chu Qin berkata, tubuh naga elemental guntur. Saat berikutnya, seluruh tubuh Chu Qin memancarkan guntur dan kilat ungu, dan guntur dan kilat ini langsung menyebar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar dengan panik. Anda tahu, es dan air sama-sama konduktif, jadi jangkauan serangan petir Chu Qin langsung menutupi seluruh wilayah laut. Hiu Putih Besar Jiwa Iblis melihat pemandangan ini dan buru-buru mendesak kekuatan jiwa mereka untuk melawan. Namun, Chu Qin, yang memiliki kekuatan bergelar Douro, tidak dapat bersaing dengan mereka. Dalam sekejap, semua hiu putih besar jiwa iblis disambar petir. Di mulut, terdengar raungan yang dahsyat. Pemandangan ini mengejutkan Bos Saixi dan 7 penyembah Pulau Poseidon. Chu Qin, apakah dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan guntur dan kilat? Jiwa iblis, gigitan retak. Pada saat ini, Xiaobai, yang menyelam ke laut, mendengar raungan orang-orangnya sendiri, terutama suara putrinya, dan menyerang Xiaowu dan yang lainnya, dan bergegas langsung dari kaki Chu Qin. Dengan suara ledakan yang keras, platform es di kaki Chu Qin hancur total oleh Xiaobai. Di antara serpihan es yang tak terhitung jumlahnya, mulut Xiaobai di baskom darah telah mencapai posisi 50 cm dari Chu Qin, seolah-olah di detik berikutnya, Chu Qin akan ditelan. Manusia, berani menyakiti putriku, kalian harus membayar harganya. Pada akhirnya, dengan kekuatan jiwa Xiaobai yang terkunci, seluruh tubuh Chu Qin ditelan oleh Xiaobai. Chu Qin, melihat pemandangan ini, Xiaowu, Qian Renshui, Huliena dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Ketika Bos Saixi melihat pemandangan ini, ekspresinya kesal.
Jika Xiao Bai benar-benar berani membunuh Chukin, maka Bos Saixi tidak akan membiarkan Xiao Bai pergi. Jangan khawatir, Xiao Wu, aku baik-baik saja. Ketika semua orang sedang terburu-buru, suara Chukin terdengar di samping mereka. Saya melihat bahwa Chukin aman dan sehat, berdiri di samping Xiao Wu dan yang lainnya. Chukin, kamu baik-baik saja. Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berkata dengan gembira. Mereka tidak tahu, tidakkah kamu tahu? Chukin tersenyum tipis, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, dan dua Chukin yang identik muncul. Hantu Dewa Naga. Pada saat yang hampir bersamaan, Xiao Huliena mimpi buruk Yu Wang Qiwer berkata serempak. Mereka semua mempelajari trik ini dari Gu Yuena. Qian Renshui dan Huliena sedikit bingung, karena Chukin tidak pernah menyebutkan bahwa dia memiliki makna yang begitu dalam. Faktanya, hantu Dewa Naga jauh lebih rumit daripada Dewa Naga Yu, jadi Chukin tidak meneruskannya kepada Qian Renshui dan yang lainnya. Melihat Chukin aman dan sehat, Bos Saixi dan Hai Nuodowo tidak bisa menahan napas lega. Tapi, makna mendalam Dewa Naga, bukankah kau juga membutuhkan kekuatan jiwa untuk mempertahankannya? Wang Qiwer ragu. Kakak Qiwer, menurutmu apakah Chukin hanya memanipulasi laut dan menguasai guntur dan kilat, tetapi kapan dia menggunakan kekuatan roh? Dia orang mesum, dengan lebih banyak kartu dan metode daripada hatinya yang hancur. Hati yang hancur, Wang Qiwer berkata dengan bingung. Itu wortel besar. Qian Renshui tersenyum tipis. Oh, apa yang aku telan ternyata adalah hantu. Pada saat ini, Xiao Bai menatap Chukin Dao dengan heran. Xiao Bai, selanjutnya, aku akan serius, jika kamu mengaku kalah, kamu masih punya waktu. Chukin tersenyum percaya diri. Menurutmu aku serius? Xiao Bai mendengus dingin, dan saat berikutnya bayangan ikannya yang besar berubah menjadi cahaya putih dan menyusut tajam. Setelah beberapa saat, sosok yang sangat cantik muncul dalam cahaya putih. Sosok itu, setengah tubuhnya berada di permukaan laut, dan setengahnya terbenam di laut. Itu adalah seorang wanita dengan rambut perak berkibar dan fitur yang luar biasa. Dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi pupil matanya menunjukkan warna seperti merah delima, yang sangat dalam, menunjukkan bahwa usianya jelas tidak sebagus penampilannya. Ukuran itu, namun, meskipun begitu, melalui laut, kakinya yang telanjang begitu halus seperti batu giok, berserat, dan kulitnya begitu putih bersih, memantulkan cahaya, seperti kulit seorang gadis sejati. Namun, sosoknya begitu dewasa. Rantai surat putih memperlihatkan kebanggaan di dadanya sepenuhnya. Itu sepadan dengan Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, tetapi lebih dewasa dan kokoh daripada mereka. Apakah ini wajah asli Raja Hiu Putih Besar? Melihat bentuk manusia Xiao Bai, Sahorse Doulou membuka pupilnya untuknya. Karena Xiao Bai begitu cantik, temperamennya mungkin sedikit lebih rendah daripada Posei. Tetapi penampilan dan sosoknya tidak kalah dari Posei, atau wanita manapun di Chukin. Apakah kamu Xiao Bai? Chukin berkata dengan sedikit konsentrasi mata. Manusia, bukankah kamu mengatakan ingin menjadi kenyataan? Ayo, sebelum bahasa sehari-hari kecil itu, tubuhnya sudah melayang di udara, dan pada saat yang sama 3.000 kabel perak, bertiup ke kedua sisi dengan angin, tampak sangat tak tertandingi. Lingran yang mendominasi, aku tidak menyangka bahwa hiu putih besar jiwa iblis akan terlihat begitu cantik. Qian Renshui berkata dengan suara samar, Hei, Chukin, apakah kamu akan gagal? Jelas, Qian Renshui sedang memvaksinasi Chukin, sehingga Chukin tidak boleh meremehkan musuh. Xiao Bai, aku ingat penilaianku adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk mengalahkanmu di darat. Chukin memandang Xiao Bai dan tersenyum acuh tak acuh. Jadi apa, kamu tidak punya kesempatan, jika kamu bersikeras 3 jam, kamu tidak akan mungkin. Kata Xiao Bai dengan arogan dan acuh tak acuh. Kamu salah, bukan berarti aku tidak punya kesempatan. Jawab Chukin, tetapi, untuk mengalahkanmu, kamu tidak memerlukan kekuatan jiwa, dan kamu tidak perlu berada di daratan. Sombong, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Xiao Bai masih berkata dengan dingin dan arogan. Chukin tersenyum tipis, dan kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Aku melihat bahwa seluruh laut mulai naik dengan hebat. Apa yang terjadi? Xiao Bai dan hiu putih besar jiwa iblis melihat permukaan laut yang naik, agak terkejut dan bingung. Yang pertama berkata,
Seni Laut Kekaisaran putar. Sebelum Xiaobai dan yang lainnya bisa bereaksi, tiba-tiba permukaan laut yang naik mulai berputar dengan hebat lagi. Rotasi yang tiba-tiba membuat Xiaobai dan hiu putih besar jiwa iblis ini tidak terduga, tetapi air laut di dalam seluruh dinding laut mulai berputar, bahkan jika mereka tahu sebelumnya, apa gunanya. Saat telapak tangan Chukin berputar dengan cepat, kecepatan seluruh bagian air laut berubah semakin cepat. Hiu putih besar jiwa iblis ini, apalagi melawan, tidak bisa diam. Setelah melihat ini, Xiaobai segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghentikan rotasi laut, tetapi kekuatannya untuk mengendalikan laut jauh lebih sedikit daripada Chu dan Qin, dan bahkan Bos Saixi sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, seni laut kekaisaran itu benar. Keterampilan ajaib, binatang jiwa laut tak terkalahkan di laut. Tidak, Chu Qin, yang memiliki seni laut kekaisaran, benar-benar tak terkalahkan di laut. Dan Xiaobai dan yang lainnya adalah hiu, tidak dapat terbang di permukaan laut. Setelah berputar selama lebih dari 10 menit, beberapa embun beku mulai muncul di permukaan laut yang berputar dengan kecepatan tinggi. Itu benar, Chu Qin membuat gerakan lain. Dia mengubah tubuh naga unsur menjadi elemen es. Akibatnya, seluruh wilayah laut dan hiu putih besar jiwa iblis membeku di dalamnya. Rotasi laut berkecepatan tinggi benar-benar membeku, yang harus disebut keajaiban, dan itu menakjubkan. Dan tidak diragukan lagi bahwa Xiaobai dan yang lainnya telah benar-benar kehilangan kemampuan bertarung mereka. Dalam ujian ini, Chu Qin dan yang lainnya yang menang. Pengendalian lautan saudara Chu telah mencapai titik ini. Hailong Doulou bertanya dengan heran. Awalnya, kami ingin saudara Chu mengalahkan Xiaobai di darat, karena Xiaobai tidak akan memiliki keuntungan dari lautan. Tanpa diduga, lautan justru menjadi keuntungan saudara Chu. Sahorse Douro berseru pada saat yang sama. Dia tidak memiliki kekuatan roh, tetapi dia dapat memanipulasi kekuatan lautan, petir, dan es pada saat yang sama. Apa semangat bela dirinya? Si Ghost Douro bertanya dengan heran. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik pikirkan penilaian berikutnya. Po Saixi berkata, Chu Qin ini jauh melampaui perkiraan kami. Pemujaan yang luar biasa, apa yang kamu katakan benar-benar benar. Hailong Douro dan yang lainnya berkata serempak. Setelah Bos Saixi berbicara, dia berkata kepada Chu Qin dan yang lainnya, baiklah, Chu Qin, kali ini kalian telah lulus penilaian. Biarkan Xiaobai dan yang lainnya segera dibebaskan. Chu Qin tersenyum tipis, melepaskan kekuatan es, dan menghentikan putaran lautan pada saat yang sama. Dalam sekejap, semua hiu putih besar berjiwa iblis beku merasa lega, tetapi mereka juga membalikkan kulit putih mereka satu persatu dan pingsan di permukaan laut. Hanya Xiaobai yang berdiri, tetapi dia juga pusing dan tidak dapat menemukan apapun, baik di utara maupun selatan. Chu Qin, apakah mereka baik-baik saja? Bos Saixi menatap Chu Qin dengan cemas dan bertanya. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Chu Qin tersenyum ringan. Ya, kata Posei sambil tersenyum tipis. Entah mengapa, dia merasa sangat senang saat melihat senyum Chu Qin. Kalau begitu Bos Saixi, bukankah seharusnya kamu memberikan hadiah? Chu Qin tersenyum gembira saat melihat Bos Saixi melihat keadaannya yang terpesona. Oh, benar, Bos Saixi mengangguk, selamat, semuanya, aku telah menyelesaikan ujian pertama Poseidon. Seketika, di tongkat Bos Saixi, seberkas cahaya terang jatuh ke arah para wanita. Detik berikutnya, sebuah suara yang mengejutkan terdengar, hei, bagaimana mungkin aku telah naik ke level 60? Xiao Hu lah yang berbicara. Awalnya dia tidak percaya, tetapi ketika dia yakin bahwa dia telah mencapai level ke-60, dia tiba-tiba melompat kegirangan, aku level 60, aku benar-benar level 60. Xiao Hu, apakah kamu level 60? Ning Rongrong bertanya dengan heran, bukankah kamu baru saja mencapai level 58? Aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba menjadi level 60. Xiao Hu berkata dengan gembira, tunggu, apakah ini hadiah penilaian? Kata Xiao Hu, sambil menatap Chu Qin. Ya, setiap kali kamu lulus penilaian, kamu akan mengalami peningkatan kekuatan roh, dan peningkatannya sangat besar, karena itu dapat secara langsung meningkatkan usia cincin rohmu. Chu Qin belum berbicara, Pos Saixi berkata, lagi pula, gadis kecil tari, cobalah untuk membuka cincin roh itu. Cincin roh. Xiao Hu membuka cincin rohnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Entahlah,
Aku terkejut saat melihatnya, di luar dari 5 cincin rohnya, 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, ada cincin roh putih dan ilusi. Apa ini? Tidak hanya Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan yang lainnya juga bertanya dengan ekspresi terkejut. Ini adalah cincin roh yang dianugerahkan dewa. Chukin menjelaskan sambil tersenyum, setiap master roh yang telah berpartisipasi dalam penilaian tingkat hitam atau lebih tinggi bisa mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Bos Saixi sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana Chukin tahu ini. Namun, ketika dia memikirkan cara Chukin, dia merasa lega. Sangat mungkin bahwa Chukin adalah anak haram Dewa Laut, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kendali seperti itu atas laut. Cincin roh yang dianugerahkan Tuhan. Mata Xiao Wu berbinar ketika mendengar kosakata aneh ini. Yah, Chukin benar. Cincin roh yang dianugerahkan Tuhan secara pribadi dianugerahkan oleh Dewa Laut, dan itu dapat menentukan usia cincin roh berdasarkan kemampuan daya tahanmu. Misalnya, jika kemampuan cincin roh daya tahan ke-6mu adalah 50.000 tahun, maka itu akan dinaikkan menjadi 50.000 tahun. Petik 2. Sangat menakjubkan. Xiao Wu menepuk tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memiliki cincin roh 100.000 tahun. Gadis kecil, jangan main-main. Poses Qi mengerutkan kening, jika kamu tidak tahan, tubuhmu akan memiliki masalah besar. Tidak masalah, Xiao Wu dapat menahan tekanan 100.000 tahun. Chukin tersenyum tenang. Ini, Bos Saixi sedikit curiga, tetapi Chukin adalah orangnya Xiao Wu. Dia berkata ya, itu akan berhasil. Dan Xiao Wu mendapat izin dari Chukin dan segera duduk bersila dan berteriak dengan gembira, ayo, ubah aku menjadi cincin roh 100.000 tahun. Mengapa Xiao Wu memiliki cincin roh pemberian dewa? Mengapa aku tidak? Ning Rongrong berkata dengan sedih, tunggu. Kekuatan rohku tampaknya telah mencapai level 60. Ning Rongrong berkata, dengan cepat membuka cincin roh itu, dan benar saja dia juga memiliki cincin roh berusia 100.000 tahun persis seperti Xiao Wu. Hebat, hebat, Dewa Laut tidak berat sebelah, dia tidak berat sebelah. Gadis kecil, Dewa Poseidon tidak akan berat sebelah. Bos Saixi berkata, kamu dan gadis Xiao Wu memiliki level kekuatan roh yang sama, dan juga merupakan 7 ujian teratas. Hadiahnya tentu saja sama, bukan hanya kamu. Segera setelah itu, Bos Saixi menatap Zhu Zuqing, Sui Binger, Huo Wu, Du Gugus, dan Ye Lingling secara bergantian. Jika aku tidak salah, kalian semua seharusnya memiliki cincin roh pemberian dewa. Oh, ya, dan kamu. Akhirnya, Posei menatap Purple Pearl, kamu seharusnya menjadi cincin roh ke-7. Ya, Mutiara Ungu tersenyum gembira. Zhu Zuqing dan yang lainnya, dengan sedikit rasa ingin tahu, membuka cincin roh itu. Situasinya persis sama dengan Ning Rongrong dan Xiao Wu, cincin roh putih misterius itu melilit 5 cincin roh lainnya. Pada saat ini, Zhu Zuyun dan Meng masih memasang cincin roh mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Kamu tidak perlu berkecil hati. Masih ada celah antara hadiah ujian ke-6 tingkat hitam dan ujian ke-7 teratas, jadi kekuatan rohmu tidak meningkat. Bos Saixi menjelaskan, ketika kamu mencapai tingkat ke-60, kamu juga bisa mendapatkan dewa. Berikan cincin roh itu. Oke, Zhu Zuyun mengangguk pelan. Bagaimanapun, bakatnya lebih buruk daripada saudara perempuannya. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia tidak terlalu peduli. Yuner, tetap saja, Yuer, Suewu, siang-siang, kalian tidak perlu khawatir, setelah kalian kembali, aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tulang jiwa. Pada saat itu, kalian akan dapat menembus level ke-60. Chukin berjalan ke arah mereka. Kelima orang di sekitar, tersenyum lembut. Ya, setelah beberapa saat, kelima gadis itu membuka diri dengan senyuman. Mendengar ini, Saorse Douro dan yang lainnya sedikit iri, seberapa berharganya tulang jiwa. Chukin memberikan sebanyak yang dia katakan, atau 5 sekaligus. Chukin, bisakah aku juga langsung mencapai cincin roh 100.000 tahun? Pada saat ini, Zhu Zuqing melirik Xiao Wu yang sudah menyerang cincin roh merah, dan bertanya pada Chukin. Tentu saja, Chukin mengangguk, tubuh berlian mengkilapku, rumput abadi, tulang jiwa, dan keterampilan lunak bukanlah hiasan. Zuqing, Yan, Binger, Hu, Rongrong, Lingling, juga dengan mutiara,
kalian dapat yakin untuk mencapai cincin roh 100.000 tahun. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Denganmu, aku sangat lega, kata Huowu, duduk untuk pertama kalinya, mencapai cincin roh 100.000 tahun. Segera setelah itu, Zhu Zuqing, putri-putri Mutiara Ungu, juga mulai memadatkan cincin roh 100.000 tahun satu demi satu. Aku pergi, monster macam apa ini semua? Haixing Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan lidahnya. Cincin roh ke-6, apakah itu cincin roh 100.000 tahun? Apakah kamu tidak mendengarkan Saudara Chu? Saudara Chu memberi mereka banyak kedalaman peningkatan fisik dan rumput abadi. Sayangnya, kamu tidak akan iri. Hailong Douluo menghela nafas. Waktu berlalu setiap menit. Aku melihat bahwa dengan lampu merah terang menyala, seperti yang dikatakan Chukin, para wanita hampir tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Chukin, aku telah mencapai level 65. Xiao Hu dengan gembira berjalan ke sisi Chukin lagi seperti anak kecil. Ya Tuhan, aku meningkat ke level 8 dalam satu hari. Ya, tidak heran Chukin mengizinkan kami datang ke Pulau Dewa Laut. Ning Rongrong mengangguk. Ini baru penilaian pertama. Lalu penilaian kedua kita, tidak, penilaian ketiga seharusnya bisa mencapai Santo Jiwa. Sui Binger tampak sama bersemangatnya. Benar, Chukin. Ya, aku janji, dalam sebulan, kalian semua akan bisa naik ke Santo Jiwa, dan Erlong kemungkinan besar akan memengaruhi gelar Douro. Chukin tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku punya keyakinan ini, aku sudah di level 87. Liu Erlong berkata dengan percaya diri. Setelah menerima jawaban positif dari Chukin dan Liu Erlong, gadis-gadis itu bahkan lebih bersemangat. Kesenangan menaikkan level ke-8 dalam sehari benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka, apalagi mencapai Santo Jiwa dalam sebulan. Dan yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Mutiara Ungu, Xiao Hu dan yang lainnya semuanya adalah wanita Chukin, dan dia bukan, tetapi mereka telah mengikuti. Selain itu, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu bukanlah pacar sejati Chukin. Pada saat ini, mereka tiba-tiba saling memandang dan akhirnya mengangguk pada saat yang sama. Tunggu, Chukin, apakah kekuatan rohmu meningkat? Ye Lingling bertanya pada saat ini. Penilaiannya berbeda dari milikmu. Posesi melanjutkan, hadiahnya ditumpangkan, dan tidak ada peningkatan dalam kekuatan roh. Tapi hadiah terakhirnya lebih dari jumlah semua hadiah kalian. Petik 2. Sangat pintar, haruskah itu mewarisi tahta dewa? Huliena dan Qian Rensui berkata satu demi satu. Petik 2. Petik 2. Chukin dan Bo Saixi sama-sama terkejut dengan kata-kata Qian Rensui. Dan Bosi berkata dengan wajar, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam penilaian ini. Untuk penilaian berikutnya, kamu dapat memilih hari apapun dalam setahun. Tidak akan memakan waktu setahun. Chukin menjawab, Bos Saixi, kurasa besok. Besok, Bos Saixi mengerutkan alisnya. Chukin, bukan besok. Kenapa? Tanya Chukin. Aku dan 7 pemuja agung, kami perlu menyiapkan konten penilaian untukmu. Ini butuh waktu. Jika kamu terburu-buru, biarlah. Secepatnya, setelah 7 hari, kamu bisa datang untuk penilaian kedua. Posei berhenti sejenak. Katanya, petik 2. Baiklah, kalau begitu dalam 7 hari. Chukin tersenyum dan mengangguk. Bos Saixi mengangguk, dan hendak pergi, tetapi Chukin berteriak, Bos Saixi, tunggu sebentar. Bos Saixi berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Chukin berbisik di telinganya, malam ini, gerbang kota wanita sedang menunggumu. Berpakaianlah ketat, jangan terlihat oleh orang lain, kalau tidak aku tidak akan bisa berbicara untukmu. Mendengar ini, Bos Saixi sedikit tertegun, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Chukin sudah memeluk Xiao Wu dan Ning Rongrong, dan menuntun gadis-gadis itu menuju ke arah kota Haigel. Melihat sosok Chukin yang pergi, Bos Saixi diam-diam menggigit bibir merahnya dan mengedipkan matanya yang indah. Pemujaan yang agung, ada apa? Melihat Bos Saixi tertegun di tempat, Haigel Douluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, Bos Saixi menjawab dengan sedikit acuh tak acuh, kalian kembalilah secara terpisah. 3 hari kemudian, datanglah ke Aula Dewa Laut untuk membahas masalah. Ya, ke-7 persembahan agung itu menjawab bersamaan. Chukin, apa yang kau katakan kepada Bos Saixi? Dia memiliki reaksi yang begitu besar. Di sisi lain,
Qian Renshui menatap Chukin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Chukin tersenyum tenang, Suer, bantu aku berbicara dengan Ziji dan yang lainnya. Aku tidak akan kembali ke rumah penguasa kota. Aku harus mengurus beberapa hal. Berpura-puralah, kau. Setelah mendengar ini, Xiao Hu tersenyum dengan jelas. Kau pasti setuju dengan itu, Bos Saixi. Ya, begitulah, saudara Chukin, berbaringlah di depan kami juga. Wang Qiwer melipat tangannya dan berkata dengan tatapan sedikit menghina. Aku takut padamu. Chukin tersenyum balik dan terus berbohong. Bos Saixi, biarkan aku pergi ke kuil Dewa Laut, itu pasti terkait dengan penilaianku. Itu tidak benar, kamu jelas berhenti menelepon. Qian Renshui menyadari petunjuk itu, tetapi dia disela oleh Chukin sebelum dia selesai berbicara. Yang terakhir berkata dengan cara yang aneh, Suer, hati-hati di belakangmu. Ketika Qian Renshui mendengar kata-kata itu, dia terdiam, menunjukkan sedikit rasa malu, dan kemudian berkata, baiklah, aku takut padamu, jangan khawatir, aku akan berbicara dengan Suster Ziji. Hampir sama, Chukin mengangguk, lalu tersenyum pada gadis-gadis itu, dan pergi sendiri. Setengah jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi malam, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang, dan bulan purnama keperakan menaburkan lapisan kecemerlangan putih di laut dan pulau Dewa Laut. Sendirian, Chukin datang di bawah gerbang kota HNV. Dapat dilihat bahwa kota gadis laut saat ini masih sangat ramai, orang-orang datang dan pergi di gerbang kota, ditambah malam, sehingga sedikit orang menemukan keberadaan Chukin, tetapi kadang-kadang beberapa gadis yang sedang hamil tidak dapat menahan diri untuk tidak menonton lebih banyak. Mata Chukin. Sementara Chukin sedang menunggu, seorang anak laki-laki berambut biru yang tampan dengan punggung kokoh dan pinggang yang tampan kebetulan lewat di sini. Dia dengan cepat memperhatikan keberadaan Chukin, jadi dia segera menunduk ke gang. Bagaimana mungkin dia berada di Pulau Dewa Laut? Orang ini adalah Tang San. Mungkinkah aku salah baca? Kata Tang San, menutupi tubuhnya dan dengan hati-hati menjulurkan setengah kepalanya. Dia menggigil seluruh tubuhnya, mundur, dan berkata dengan sedikit ketakutan yang tersisa, itu dia, itu benar-benar dia, Chukin. Apa yang dia lakukan di sini sendirian? Setelah Tang San menjulurkan kepalanya lagi, dia menemukan bahwa sudah ada sosok yang tinggi dan cantik di samping Chukin. Tinggi sosok itu hanya sedikit lebih buruk dari Chukin. Dia terbungkus jubah hitam, dan kepalanya juga ditutupi oleh tudung dan kain tule, tetapi tidak sulit untuk melihat dari sosok dan sikapnya bahwa dia adalah seorang wanita dengan sosok yang anggun dan sikap yang anggun. Puff, melihat pakaian Bos Saixi, Chukin tidak bisa menahan senyum. Tuan Chukin, apa yang kamu tertawakan? Bulu mata panjang Bos Saixi dan mata seperti safir sedikit menunduk. Aku berkata, Bos Saixi, kamu adalah pemujaan besar Pulau Dewa Laut, orang yang paling kuat di Pulau Dewa Laut, mengapa membungkusnya seperti ini? Chukin merasa sedikit lucu. Dia memikirkan adegan mengundang Donger untuk pergi berbelanja. Saat itu, Donger juga sedang menutupi tubuhnya dengan erat. Tuan Chukin, bisakah Anda mengecilkan suara Anda? Jika seseorang melihat saya bertemu dengan Anda secara pribadi, saya. Ekspresi Bos Saixi sedikit menyakitkan. Jangan lihat dia yang biasanya dingin dan sombong, tetapi dia paling menginginkan wajah. Jika bukan karena undangan Chukin, tidak ada orang lain, Bos Saixi pasti sudah melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Kalau begitu saya tidak bisa tidak memanggil Anda, jadi bagaimana kalau saya memanggil Anda Sier? Chukin tersenyum tipis. Sier, Bos Saixi tertegun sejenak, baiklah, ikuti Tuan. Chukin, jangan panggil nama asli saya. Chukin menjadi lebih geli saat melihatnya, apakah ini masih Bos Saixi yang mulia? Baiklah, Sier, ikutlah denganku. Chukin tersenyum tipis, dan meletakkan telapak tangannya di bahunya yang harum. Kemana harus pergi? Posesci mengerutkan kening. Tidak nyaman untuk berbicara di sini, pergilah ke tempat di mana kamu dapat berbicara dengan mudah. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, Chukin pergi sambil memeluk Bos Saixi. Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu licik? Mungkinkah Chukin punya konspirasi? Setelah Chukin pergi, Tang San berjalan keluar dari kegelapan, mengerutkan kening. Tidak masalah, masalah ini harus diceritakan kepada kakek buyut. Setelah berbicara, Tang San pergi dengan cepat. Bos, buka kamar. Pada saat yang sama,
Chukin membawa Bos Saixi ke sebuah hotel di kota Haianfus. Buka kamarnya, ekspresi Posei sedikit mengembun ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak bisa menolak. Bagaimanapun juga, setidaknya tinggal di kamar jauh lebih baik daripada berkeliaran di jalan. Tuan, Anda baru saja datang ke sini. Bos itu adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit, dan dia tersenyum sembarangan. Hanya ada satu kamar pasangan romantis yang tersisa di toko ini yang dapat Anda dan wanita simpanan Anda. Apa yang Anda katakan? Mendengar ini, Bos Saixi jelas marah. Dia adalah seorang pendeta tinggi yang agung dari Pulau Dewa Laut, pemujaan besar, dan dikatakan sebagai wanita simpanan. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk mengungkapkan identitasnya sekarang, akan mudah bagi bos ini untuk diusir dari Pulau Dewa Laut. Mendengar suara agung Bos Saixi terdengar, dan pada saat yang sama menepuk telapak tangannya di atas meja, retakan yang dalam muncul di meja dalam sekejap. Bos setengah baya itu terkejut dan buru-buru meminta maaf. Maaf, Nyonya. Ini salah saya. Ketika bos setengah baya itu melihat gaun Saixi yang memalukan dan wajah putih kecil Chukin yang terawat baik, dia secara keliru mengira itu adalah wanita seseorang yang keluar untuk berselingkuh. Jangan dianggap enteng. Baiklah, aku akan memberikan kamar pasangan ini kepadamu dan pria ini. Bos setengah baya itu melanjutkan. Ingat, lain kali aku akan membiarkanmu mengatakan bahwa istriku adalah seorang simpanan, dan aku akan membalikkan hotelmu. Chukin juga tersenyum tipis. Ketika Bos Saixi mendengar bahwa Chukin menggambarkannya sebagai istrinya, dia menggigit bibir merahnya sedikit, karena dia sangat bahagia saat itu. Ya. Bos setengah baya itu buru-buru menjawab, lalu menyerahkan kartu kamar kepada Chukin dan Bos Saixi. Melihat Chukin dan Bos Saixi melangkah ke atas, bos setengah baya itu akhirnya menghela napas lega. Ini, siapa kedua orang ini? Chukin dan Bos Saixi datang ke kamar yang disebut sebagai kamar pasangan romantis. Untuk beberapa saat, dia dan Bos Saixi sedikit terkejut. Di sini, ada dekorasi romantis dan sentimental di mana-mana. Di bawah lampu merah muda, ada tempat tidur cinta merah muda yang besar, dan dekorasi di dinding juga berupa hati cinta. Bahkan bagian belakang kursi semuanya sudah diatur untuk para kekasih. Yang lebih mengejutkan Chukin adalah lemari itu dibuka, dan dipenuhi dengan segala macam alat peraga baru dan segala macam kostum baru. Wajah Bos Saixi sedikit memerah, dan dia tertegun. Chukin tersenyum tipis dan menutup pintu kamar. Bos ini tidak memiliki mata yang bagus, tetapi dekorasinya berbeda. Chukin, bagaimana kalau kita pergi ke jalan? Detak jantung Bos Saixi sedikit meningkat dan berkata ke arah Chukin. Dia benar-benar tidak tahan dengan suasana seperti ini, apalagi Chukin di sisinya. Jangan pergi. Chukin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menurutku di sini cukup bagus. Kalau begitu aku pergi. Posesci mengerutkan kening. Kalau begitu pergilah, lain kali kurasa akan lebih baik jika membuat janji di Aula Dewa Laut. Chukin tersenyum tipis. Ketika Bos Saixi mendengar kata-kata itu, tangan giok yang akan menarik pintu berhenti di tempatnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia sekali lagi membuat gerakan luar biasa dengan Chukin di kuil Dewa Laut Tanah Suci di dalam hatinya. Chukin, si penjahat, tampaknya telah membunuh mentalitasnya. Yang terpenting adalah dia tidak benar-benar ingin pergi di dalam hatinya. Dia ingin tinggal bersama Chukin. Lalu Chukin, apa yang ingin kau lakukan? Posei mengerutkan kening, berbalik dan menatap Chukin. Tidak ada orang luar di ruangan ini. Kau masih mengenakan jubah hitam, bukankah kau kepanasan? Chukin tidak menjawab langsung, tetapi tersenyum tipis. Posesi berhenti sejenak, dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya, pertama-tama mengangkat tudungnya, memperlihatkan 3000 sutra biru yang berdiri bersama, dan kemudian melepaskan kerudungnya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengusap warna merah muda itu. Wajah yang berpakaian indah dan cantik juga dihadirkan di depan Chukin. Diikuti, Bosi melepaskan jubah hitamnya lagi. Di bawah jubah hitam Posei ada gaun tule panjang yang tampak seperti warna laut. Rok panjang itu memiliki tekstur plastik. Meskipun tidak transparan, ia memantulkan kilau yang cerah. Di bawah rok panjang itu, ada sosok posesi yang jahat, terutama di bagian depan dada, tanpa kerah bahu, sedikit terbuka di bagian samping, area kulit putih yang luas dan tulang selangka yang lembut sepenuhnya terekspos. Sier, kamu tidak mengenakan rok panjang seperti ini secara khusus, datang dan buat janji denganku.
Chukin menyipitkan mata dan tersenyum sedikit. Tidak, pakaianku seperti ini. Posei menundukkan kepalanya sedikit dan menggigit bibir merahnya dengan ringan. Sebenarnya, dia berbohong. Dia berpakaian khusus. Setelah menerima kata-kata Chukin, dia sengaja mengenakan gaun panjang ini, tetapi demi wajah, dia mengenakan jubah hitam lagi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menunjukkan lebih banyak di depan orang yang Anda sukai? Selain itu, seperti Bibi Dong, Bos Saiksi juga merupakan tipe wanita yang romantis dan polos di tulangnya, kecuali bahwa dia dan Bibi Dong berdedikasi pada Pulau Dewa Laut dan Paus Kuil Wuhun. Pada hari kerja, mereka harus menunjukkan kepenuhan mereka. Keagungan dapat menaklukkan orang banyak. Ini juga merupakan keumuman penguasa wanita. Benarkah tidak? Chukin tidak mematahkan Bos Saiksi. Sier, duduklah di sini. Tuan Chukin, katakan saja seperti ini. Apa yang Anda cari dari saya? Bos Saiksi menatap Chukin dan menjawab. Ngomong-ngomong, Anda bilang, Anda melayani saya, kan? Chukin melanjutkan. Ya, Bos Saiksi mengangguk. Anda adalah dewa laut masa depan, yang saya percayai dan layani. Baguslah, aku bertengkar dengan Xiao Bai hari ini dan bahuku sedikit sakit. Kemarilah dan pijatlah untukku. Chukin tersenyum tipis. Ya, Bos Saiksi menjawab dengan enggan. Segera setelah itu, dia berjalan ke sisi Chukin, dan Chukin berbalik, membelakanginya, dan segera tangan ramping Posei mulai meremas bahu Chukin dengan lembut. Kontrol kekuatan Bos Saiksi sudah siap. Cubitan seperti itu membuat bahu Chukin tidak hanya terasa sedikit segar, tetapi juga pori-pori di sekujur tubuhnya tampak terbuka, sangat nyaman. Hei, Bos Saiksi, teknik pijatmu bagus. Chukin memejamkan mata dan menikmatinya. Bukankah ini pertama kalinya kamu memijatnya? Ya, Posei mengangguk, dia pernah menekan Tang Chen. Tapi itu sudah lama sekali. Kepada siapa, pacarmu? Chukin terus bertanya. Tuan Chukin, saya adalah pendeta tinggi Pulau Dewa Laut. Selain harus menjaga tubuh putri pertama, saya tidak diizinkan bersama seorang pria, jawab Bos Saiksi. Tidak, apakah Anda tidak pernah menyentuh seorang pria dalam 100 tahun? Chukin sangat gembira, tetapi kemudian bertanya. Sekali lagi, Chukin tidak membenci pencuri Cao, dia tidak peduli apakah wanita yang disukainya adalah yang pertama kali, tetapi itu akan membuat setiap pria merasakan rasa pencapaian yang tidak dapat dijelaskan, dan Chukin tidak terkecuali. Posei terdiam. Posei, pendeta tinggi tidak dapat menyentuh pria itu, siapa yang membuatnya? Tanya Chukin dengan senyum di wajahnya. Tuan Poseidon, jawab Bos Saiksi. Kalau begitu, bisakah saya mengubahnya? Chukin melanjutkan, jika tuanmu mewarisi posisi Dewa Laut, mungkin itu bisa berubah, tetapi tidak sekarang. Jawab Bos Saiksi, kalau begitu, jika saya memaksanya, ubahlah. Kata Chukin, menggenggam lengan Posei. Posesi tiba-tiba gemetar. Anda berkata, apakah Poseidon akan menyalahkan saya? Chukin meraih pergelangan tangan Bos Saiksi dan tersenyum balik. Ya, tidak. Detak jantung Posei mulai bertambah cepat. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit miring, dan tiba-tiba dia berbalik dan melemparkan Bos Saiksi langsung ke tempat tidur, karena aku tidak bisa, apa yang harus aku khawatirkan? Tuanku, tidak apa-apa, bukan. Posesci sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit gugup. Ya, jawab Chukin setelah menatap mata Bos Saiksi selama beberapa detik, karena Chukin melihat ketakutan di mata Bos Saiksi. Untuk membuat seorang wanita takut, ini jelas bukan metode Chukin untuk merayu saudara perempuan. Dengan itu, Chukin berdiri dari Bos Saiksi, ayo pergi, ayo berbelanja di jalan. Mendengar ini, Bos Saiksi terkejut sejenak, lalu mengangguk, ya. Setelah berbicara, Bos Saiksi mengikuti Chukin keluar dari ruangan. Jelas, setelah ujian tadi, Chukin tahu bahwa kasih sayang Bos Saiksi terhadap Tang Chen tampaknya tidak berkurang, jadi dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Ding, Dewi misi cabang Bos Saiksi dilepaskan, tugasnya, di depan Bos Saiksi, kalahkan Tang Chen, hancurkan kasih sayang Bos Saiksi terhadap Tang Chen, dapatkan Cit, Haihua. Kalahkan Tang Chen, ekspresi Chukin sedikit berubah. Tidak ada masalah dalam mengalahkan Tang Chen. Bagaimanapun, Tang Chen telah mematahkan lengannya dan kehilangan pedang Asura. Dalam hal ini, Chukin yakin bahwa dia dapat mengalahkan Tang Chen. Kuncinya adalah di mana Tang Chen. Mungkinkah itu di Pulau Dewa Laut?
Memikirkan hal ini, Chukin berhenti, dan Bos Saixi tampaknya terus memikirkan masalah itu. Dia tidak melihat Chukin berhenti, dan langsung mengenai tubuh Chukin, dan kain tule di wajahnya terlepas. Maafkan saya, tuanku. Posesi segera menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabarannya, dan buru-buru meminta maaf. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum tenang, Bos Saixi, kita tidak perlu bersikap begitu sopan di antara kita. Tidak, kamu adalah pewaris Poseidon. Aku hanya pengikutmu. Bersikap sopan kepadamu adalah misiku. Bos Saixi menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku bertanya padamu, apakah kamu mengenal Tang Chen? Chukin bertanya. Ekspresi Bos Saixi langsung terkejut, lalu dia berkata, aku tahu. Pemimpin Sekte Benua Douro, Sekte Haotian, pernah ke Pulau Dewa Laut. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini, tuanku? Aku punya sesuatu untuk ditangani dengannya. Apakah dia baru saja datang ke Pulau Dewa Laut? Chukin menjawab. Posesi berpikir sejenak. Dia tidak tahu persis apa hubungan antara Chukin dan Tang Chen. Terlebih lagi, dia dan Tang Chen adalah mantan orang kepercayaan, tetapi hubungannya dengan Chukin tidak jelas. Masuk akal jika dia mengatakan dia tidak tahu. Namun, dia tidak ingin menipu pengikutnya, jadi dia menjawab, ya, tentu saja. Tentu saja, Chukin menatap, di mana dia? Dia dan keturunannya Tang San tidak jauh dari kota Hainu. Jawab Bos Saixi. Tang San. Chukin tersenyum tipis. Ya, Tang San adalah keturunan Tang Chen. Beberapa waktu lalu, dia diakui oleh 8 ujian teratas, dan sekarang dia juga menjadi tamu di Pulau Dewa Laut kita. Bos Saixi mengangguk. Bagus sekali. Bos Saixi, aku perintahkan kamu untuk memanggil Tang Chen dan Tang San ke Aula Dewa Laut atas nama Imam Besar Pulau Dewa Lautmu. Chukin menunjukkan senyum yang dalam. Ah, kenapa? Posei bertanya dengan heran. Kenapa, kamu tidak bisa memanggilnya? Chukin bertanya sambil tersenyum. Tidak, Posei menggelengkan kepalanya, hanya saja. Hanya apa? Tanya Chukin. Tidak, baiklah, Tuan Chukin. Jawab Bos Saixi. 2/4 kemudian, di luar Aula Dewa Laut, Bos Saixi masih menunggu di luar aula. Setelah beberapa saat, Tang Chen membawa Tang San ke tempat ini. Yang pertama sedikit bersemangat ketika dia melihat sosok Bos Saixi. Sisi, apa yang akan kamu lakukan padaku? Apakah mungkin? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Tang Chen, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah pendeta tinggi Pulau Sagot, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Bos Saixi berkata dengan tenang. Mendengar ini, senyum di wajah Tang Chen mengeras. Lalu Ceci, kamu memanggilku dan Xiao San ke tempat ini. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kalian berdua diusir dari Pulau Sagot. Bos Saixi berkata tanpa ampun. Apa? Tang Chen dan Tang San menatap pada saat yang sama. Atas undangan Bos Saixi, Tang Chen awalnya sangat gembira, berpikir bahwa Bos Saixi telah berubah pikiran, tidak pernah menyangka Bos Saixi langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Kenapa, Sisi? Karena aku. Tang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada alasan. Bos Saixi menjawab dengan tenang, Tang Chen, karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung. Kalian, pergilah dari sini besok. Tang Chen dan Tang San saling berpandangan, siapa yang tidak boleh tersinggung. Tunggu, Senior Bos Saixi, tapi penilaianku belum selesai. Bukankah si Dragon Douro mengatakan bahwa aku adalah penilai 8 ujian teratas? Apakah aku tamu terhormat Pulau Dewa Laut? Tang San bertanya dengan enggan. 8 ujian teratasmu telah dibatalkan, dan ujian lainnya tidak perlu dilaksanakan. Bosi berkata dengan dingin. Bos Saixi, mendengar ini, Tang Chen tiba-tiba menjadi marah, kau tidak ingin mengusirku dari masa lalu. Namun, penilaian Xiao San diberikan oleh Poseidon. Kurasa bahkan kau tidak berhak merampas kualifikasi Xiao San untuk penilaian. Dia benar-benar tidak bisa, tapi aku bisa. Bos Saixi belum berbicara, suara yang jelas dan tajam terdengar, dan sosok yang sangat tampan berjalan keluar dari Aula Dewa Laut. Itu kau, Chukin. Melihat Chukin, Tang Chen dan Tang San, pupil mereka semua mengecil, dan ekspresi mereka ketakutan. Ya, itu aku. Chukin berkata dengan tenang, aku tidak menyangka kalian berdua anjing berkabung Sekte Haotian akan bersembunyi di Pulau Dewa Laut. Apa katamu? Tang San berkata dengan marah. Itu dua, Chukin berkata dengan tenang,
Satu adalah kamu Tang San, penilaianmu diberikan oleh Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut ingin mengambilnya kembali, kamu sangat bajingan, tidakkah kamu merasa sakit? Yang lain adalah kamu Tang Chen, sekolah langit cerahmu sendiri tidak dapat dijaga, mengapa kamu tidak ingin meminta bos Saixi untuk membantumu melawanku, dan kemudian menarik Pulau Haisen dari kuda? Tidak tahu malu, Tang Chen, ternyata kamu berpikir begitu. Mendengar kata-kata Chukin, bos Saixi mengembun. Tang Chen tidak langsung menjawab bos Saixi, tetapi menatap Chukin dengan marah, dasar bajingan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin menggunakan kekuatan Pulau Dewa Laut untuk melawanku, kamu berbicara tentang mimpi. Chukin tersenyum dengan tenang. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Aku tidak butuh kekuatan Pulau Dewa Laut untuk menghadapi bocah berambut kuningmu. Tang Chen meraung marah, baiklah, kau hancurkan sekolah langit cerah dan rebut lengan kebencianku. Mari kita hancurkan mereka bersama-sama. Alis bos Saixi sedikit mengernyit, ternyata lengan Tang Chen benar-benar dipatahkan oleh Chukin. Tidak hanya untuk menghancurkan sekolah Haotian, aku dapat memberitahumu bahwa aku membunuh Tang Xiao dan Tang Hao. Chukin masih setenang air. Apa? Kau membunuh ayahku? Tang San berkata dengan marah. Binatang buas, bunuh dirimu. Mendengar ini, Tang Chen tiba-tiba menjadi sedikit marah. Palu langit cerah berwarna merah tua muncul di telapak tangannya, dan langsung melesat ke arah Chukin seperti kilat merah. Chukin sudah lama menduga Tang Chen akan mengambil tindakan. Lagi pula, orang-orang dari sekolah Haotian tidak seburuk itu. Tetapi aku melihat bahwa, sebelum Chukin bergerak, bos Saixi sudah berdiri di depan Chukin, dan kekuatan samudera melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia terus-menerus mencegat palu langit cerah milik Tang Chen. Bos Saixi, Tang Chen berkata dengan heran, apakah kamu akan berurusan denganku untuknya? Apakah kamu tahu siapa dia? Bos Saixi berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhnya, kamu adalah musuh seluruh Pulau Dewa Laut. Apa? Tang Chen menunjukkan ekspresi aneh, mengapa? Karena, dia adalah penguji 9 ujian Poseidon. Kamu seharusnya tahu, apa arti 9 ujian Poseidon, kan? Po Saixi bertanya, belum lagi bahwa Tang Chen telah mengalami 9 ujian Asura, dia juga telah mengalami ujian Pulau Dewa Laut, secara alami mengetahui bahwa 9 ujian Dewa Laut berarti pewaris posisi Dewa Laut. 9 ujian Poseidon, tidak mungkin, tidak mungkin. Tang Chen berkata dengan panik setelah menerima berita tentang kehilangan putranya, bagaimana mungkin binatang buas ini disukai oleh Poseidon? Tang Chen, aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Bos Saixi berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, 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 Tang Chen meraung marah. Segera setelah itu, pupil matanya berubah merah. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan membunuhnya hari ini. Beraninya kau, kata bos Saixi, 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, dan 9 cincin roh mekar keluar. Tunggu, Sier, Chukin berkata dengan tenang tepat saat bos Saixi ingin mengambil risiko, aku, Chukin, tidak membutuhkan wanitaku sendiri untuk dilindungi. Meskipun ini bukan pertama kalinya mendengar kata Sier, ekspresi bos Saixi sedikit berubah, dan setelah Tang Chen mendengarnya, dia bahkan lebih bersemangat. Dia menatap bos Saixi dan berkata, Sier, hahaha, Sier, aku tahu, akhirnya aku tahu bos Saixi mengapa kau menolakku. Dasar jalang, aku pergi ke kota pembunuhan untukmu, dan menjalani ujian Asura dari 9 kematian, dan kau tapi dia menggendongku dan tinggal dengan wajah pucat seperti itu. Dia juga berkata dengan suara tinggi bahwa dia adalah pendeta tinggi Pulau Dewa Laut. Jika dia mengatakan bahwa dia seperti batu giok, bos Saixi, kau pelacur. Tang San tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Mungkinkah wanita yang disukai kakek buyutnya juga diambil oleh Chu dan Qin? Dia dulu mencintai Xiao Wu, tetapi sekarang cinta Xiao Wu dan Chu Qin seperti lutut, dan membencinya. Ibunya Ayin dicuci otaknya oleh Chu Qin, dan sekarang bos Saixi juga diambil olehnya. Kemarahan di hati Tang San sekali lagi meningkat ke ekstrim. Tang Chen, berdasarkan cintaku di masa lalu, aku harus menanggungnya. Bos Saixi mendengar omelan Tang Chen, dan berkata dengan marah, akibatnya, aku akan bersikap kasar padamu. Ayolah, bos Saixi, aku tidak ingin hidup lagi. Tang Chen masih berkata dengan marah, sebelum ini, aku akan menarikmu ke atas, menarik seluruh Pulau Dewa Laut untuk dikubur bersama.
Tunggu sampai aku membunuhmu, lalu pergi. Membunuh Dewa Buta Poseidon, dia memilih binatang buas sebagai penggantinya. Dewa Laut yang profan, Tang Chen, bunuh dirimu. Bo Saixi sangat marah. Bo Saixi hendak menyerang, tetapi Chukin menghentikannya, dan yang terakhir tersenyum acuh tak acuh, kamu tidak perlu bertindak melawannya. Ketika suara itu jatuh, kaki Chukin, hitam, 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 merah, emas mawar, emas, emas, 9 cincin roh super menyala, dan pada saat yang sama tombak tajam muncul di tangan Chukin, satu pedang raksasa merah gelap muncul di tangan Chukin yang lain. Apakah kamu mengenalnya? Chukin menunjuk ke pedang Dewa Sura di tangannya dan tersenyum pelan pada Tang Chen. Chukin, membunuh orang dan mengutuk hati. Tidak, tidak mungkin, kau benar-benar mendapat persetujuan dari pedang Dewa Sura. Tang Chen berkata dengan lebih marah. Orang sepertimu dapat dikenali oleh pedang Dewa Sura, mengapa aku tidak? Chukin tersenyum tipis, baiklah, Tang Chen, hari ini adalah kiamatmu. Begitu suara Chukin jatuh, dia memutar lehernya, seperti sambaran petir yang menyambar Tang Chen, membunuh tombak tajam dan pedang Sura pada saat yang bersamaan. Tang Chen segera mengayunkan palu langit cerah dengan satu tangan untuk melawan, tetapi dalam sekejap, Tang Chen didorong kembali oleh palu Chu dan Qin. Jelas, Tang Chen yang berlengan satu bisa menjadi lawan Chu dan Qin yang memiliki pedang Dewa Sura dan mencapai level Super Douluo. Setelah mendapatkan cincin roh dan tulang roh Raja Orca bermata jahat, kekuatan tempur Chu Qin tidak lagi seperti dulu, mengetahui bahwa dia telah menembus batas antara Titlet Douluo dan Super Douluo pada saat ini, dia tidak membutuhkan pedang Sura, tetapi dengan bantuan Dewa Naga Transformasi Penguasa Naga, dia dapat mencapai ranah Peerless Douluo, belum lagi dia memiliki pedang Sura. Melihat pemandangan ini, Tang San benar-benar tercengang. 2 bulan lalu, Chu Qin masih dihancurkan dan dipukuli oleh kakek buyutnya, tetapi sekarang, Tang Chen tidak dapat lagi menahan pukulan Chu Qin. Daksu Mihamer, Tang Chen tidak mau, dan 9 cincin roh 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya berputar dengan kecepatan tinggi pada saat yang sama. Palu langit cerah di tangannya membesar 20 kali dalam sekejap, dan segera menghantam Chu Qin. Penjara Asura rusak. Chu Qin tersenyum sedikit, tanpa mengelak, dan langsung menang dengan pedang ilahi Sura dan tombak pembunuh. Boom! Di bawah tabrakan gila Chu Qin dan Tang Chen, ruang tampaknya terdistorsi, dan tanah bergetar hebat, dan kuil Dewa Laut juga aman dan sehat di bawah berkah kekuatan roh Bo Saixi. Kalau tidak, kuil Dewa Laut akan rata dengan tanah hanya dengan hantaman keduanya. Keduanya saling berhadapan selama sekitar 3 menit. Pada saat ini, tubuh Tang Chen mulai bergoyang, dan dadanya terguncang, seolah-olah Chu Qin Zhen akan terbang keluar di saat berikutnya. Leluhur yang hebat, melihat kekalahan Tang Chen yang akan datang, Tang San mengeluarkan senjata tersembunyi dari wadah pemandu jiwa, tetapi tepat ketika dia ingin meluncurkannya, tubuhnya tidak tahan. Tang San melihat ke samping dengan heran, hanya untuk melihat sosok tambahan yang terbungkus api di sana, itu adalah Flame Lingji. Melihat kemunculan Yan Lingji yang tiba-tiba, tidak hanya Tang San, tetapi juga Bo Saixi terkejut. Penampilan yang terakhir bahkan lebih menonjol, karena Bo Saixi dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan roh Yan Lingji. Tidak lebih lemah dari dirimu sendiri. Dengan kata lain, ini adalah Douluo yang tak tertandingi. Douluo yang tak tertandingi yang tiba-tiba muncul. Jangan lihat aku, lihat mereka. Yan Lingji menatap tatapan Tang San dan Bo Saixi, tersenyum tipis, pertarungan Chu Qin, tidak ada yang bisa ikut campur. Mendengar ini, ekspresi Tang San membeku, dia tidak mengerti bagaimana Chu Qin ini bisa sekuat itu. Tapi Bo Saixi sedikit lega. Dia mengira ada orang kuat yang menyerbu Pulau Dewa Laut, tapi dia tidak menyangka itu adalah pengawal rahasia Chu Qin. Boom! Suara bom dahsyat lainnya terdengar, dan Tang Chen akhirnya kalah dari Chu Qin, dan palu langit cerah langsung dihancurkan oleh pedang Asura milik Chu Qin. Semangatnya hancur, dan Tang Chen tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Dia langsung terlempar ke udara sejauh lebih dari 10 meter. Untungnya, dia berdiri teguh pada waktunya sehingga dia tidak akan jatuh, tapi dia tetap muntah darah dalam jumlah banyak. Ding! Terdeteksi bahwa Tang Chen dikalahkan oleh tuan rumah, dan misi cabang Dewi Bo Saixi telah selesai, dan popularitas Tang Chen runtuh. Dapatkan cheat, Hai Hua, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya.
Chukin menatap Tang Chen dengan senyum menghina, sama seperti kamu, apakah kamu ingin seluruh pulau Dewa Laut dikubur bersamamu? Baiklah, biarkan kamu melarikan diri secara kebetulan terakhir kali. Sekte Haotian sudah mati, Tang Chen, kamu harus pergi. Kata Chukin, berteleportasi ke depan Tang Chen. Tidak, Tang San berteriak panik ketika melihat pedang ilahi Sura yang hendak dijatuhkan Chukin. Paman dan ayahnya, serta seluruh sekte Haotian dibunuh oleh Chukin, dan ibunya juga diduduki oleh Chukin. Jika Tang Chen pergi, dia akan sendirian. Namun, sebelum suaranya jatuh, pedang ilahi Sura menusuk jantung Tang Chen. Tang Chen, putus asa, memotong vitalitasnya. Setelah itu, tubuh Tang Chen berubah menjadi kabut darah dan mengalir ke pedang Dewa Asura. Di tempat itu, hanya tersisa 6 tulang jiwa. Melihat pemandangan ini, Posei sedikit tergerak, tetapi dia tidak merasa banyak penyesalan. Chukin hanya berkata, aku ingin dikuburkan bersama Pulau Dewa Laut, hanya untuk membangunkan Bos Saiksi. Tang Chen adalah musuh Pulau Dewa Laut. Meskipun Bos Saiksi mungkin pernah menyukai Tang Chen, keyakinan di hatinya bahkan lebih penting. Tidak, Tang San sangat marah, guntur dan kilat menyambar di telapak tangannya, memanggil palu langit cerah dan bergegas menuju Chukin. Namun, dia belum menyentuh Chukin, yang terakhir sudah berbalik, dan pedang Dewa Asura secara akurat memotong salah satu lengan Tang San. Tang San bahkan tidak bereaksi, lengannya sudah terputus. Kesenjangan antara dia dan Chukin benar-benar terlalu besar. Apa? Dalam sekejap, raungan yang menusuk hati keluar dari mulut Tang San. Dia mencengkeram lengannya yang patah dan meraung kesakitan. Bunuh aku, Chukin, jika kau punya kemampuan, bunuh aku, kalau tidak, aku akan membalas dendam. Tang San berteriak sambil berguling-guling di tanah kesakitan. Membunuhmu, bukankah itu terlalu murah untukmu? Chukin tersenyum pelan, Han Lingji, lempar dia ke laut. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Baik, Tuan. Yan Lingji mengangguk, memegang kerah Tang San di satu tangan dan lengan Tang San yang patah di tangan lainnya, dan terbang keluar Pulau Dewa Laut. Chukin, bunuh aku, punya kemampuan untuk membunuhku. Tang San meraung kesakitan, namun suaranya melayang, diangkat oleh Yan Lingji, tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah suara Tang San benar-benar menghilang, Chukin berbalik, menatap Bos Saiksi dan tersenyum tipis. Bos Saiksi, apakah menurutmu aku terlalu kejam? Bos Saiksi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tang Chen berkhayal menyeret seluruh Pulau Dewa Laut untuk menguburnya, dia akan mati. Chukin, tampaknya telah menduga bahwa Bos Saiksi akan mengatakan ini, tetapi dia melanjutkan, namun, sejauh yang aku tahu, Tang Chen pernah menjadi orang kepercayaanmu. Tuan Chukin, bagaimana kau tahu? Bos Saiksi berkata dengan panik. Di antara wanita-wanitaku, ada satu yang bernama Qian Renshui. Kakeknya bernama Qian Daoliu. Bagaimana kau memberitahuku? Chukin tersenyum. Tuan Chukin, itu juga pernah. Bos Saiksi menggertakkan gigi peraknya dan berkata, aku tidak akan pernah menyukai siapapun yang menjadi musuh Pulau Dewa Laut. Lalu siapa yang kau sukai? Chukin mendekati Bos Saiksi dan tersenyum balik. Aku, Bos Saiksi agak sulit mengatakannya, karena tidak diragukan lagi bahwa Bos Saiksi menyukai Chukin. Sekarang karena tidak ada gangguan dari Tang Chen, maka niat baik sistem secara alami akan sepenuhnya memenuhi hati Bos Saiksi. Namun, sebelum Bos Saiksi sempat menjawab, Chukin sudah memeluknya, kau menyukaiku, bukan? Gerakan Chukin yang tiba-tiba membuat Bos Saiksi tak terduga, tetapi dia tidak melawan, menolak, apalagi menyangkal. Sepertinya itu benar. Chukin tersenyum penuh kemenangan sambil menatap mata Bos Saiksi. Tuan Chukin, aku mengakui bahwa aku menyukaimu, tapi... Sebelum Bos Saiksi menyelesaikan perkataannya, Chukin telah memotongnya. Seperti itu memang seperti, di mataku, tidak ada tapi. Aku menyukaimu, tidakkah kau menerimanya? Terima. Posei berpikir sejenak dan mengangguk dengan serius. Ketika Chukin mendengar ini, dia langsung memeluk Bos Saiksi dengan seorang putri. Ah, Chukin, apa yang kau lakukan? Bos Saiksi berkata dengan penuh semangat, antisipasi, dan sedikit ketakutan. Bukankah kau mengatakan bahwa ini adalah kuil Dewa Laut, dan tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Ayo kita ganti tempat. Chukin tersenyum tipis. Ya, Posei mengangguk pelan. Segera, Chukin memeluk Bos Saiksi, berubah menjadi Streamer,
bergegas ke pantai, dan datang ke naga laut, kamar Chukin. Sisi, di sini aman. Chukin meletakkan bos Saixi di tempat tidur dan tersenyum tipis. Chukin, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Bos Saixi berkata dengan wajah sedikit malu, tapi, setidaknya sampai kau menjadi dewa laut, atau sebelum aku meninggalkan pulau dewa laut, jagalah putri pertamaku. Baiklah, aku berjanji. Chukin mengangguk pelan. Setelah itu, telapak tangan Chukin menyentuh gaun tule bos Saixi, melayang di tubuhnya yang menggoda. Di bawah pemisahan Chukin, tubuh bos Saixi berangsur-angsur menghangat dan memerah. Pada saat ini, Chukin naik ke kesombongan bos Saixi. Ya, bos Saixi secara alami tahu apa yang dimaksud Chukin, dan mengangguk. Dengan izin bos Saixi, Chukin menjadi sembrono dan berani, dan menciumnya dengan bibirnya. Posei dengan cepat menyerang balik. Desis, suara gaun tule yang berderak. Tidak ada kata-kata untuk satu malam, semua debu mengendap. Chukin sangat patuh. Seperti yang dikatakan bos Saixi, Chukin memiliki semua yang seharusnya dia miliki kecuali tidak membawa putri pertamanya. Sinar matahari menyinari tubuh Chukin. Chukin membuka matanya dan melirik ke samping untuk pertama kalinya. Bos Saixi sedang tidur dengan nyaman di sana. Ini bukan mimpi. Chukin tersenyum tipis, lalu menarik selimut dan menutupi bahu bos Saixi yang harum. Pada saat ini, bos Saixi juga terbangun, menatap Chukin di depannya, tanpa rasa terkejut, hanya kegembiraan dan kasih sayang. Sudah bangun, Chukin melihat bos Saixi tersenyum seperti bunga, dan tampak sedikit kuyuh, dan mengangkat rambutnya yang berkilau di belakangnya. Meskipun bos Saixi berusia hampir 100 tahun, dia adalah seorang doulou yang tak tertandingi. Secara umum, dia bisa hidup hingga lebih dari 300 tahun. Baginya, 100 tahun adalah usia kemasan. Ini juga menyebabkan kulitnya menjadi sangat halus dan lembut, tanpa jejak waktu, seperti sepotong batu giok yang indah di danau es, orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk menyentuhnya. Ya, Posei mengangguk patuh. Dia sudah hampir 100 tahun tidak disentuh oleh seorang pria. Tadi malam, Chukin membuatnya sangat nyaman. Bos Saixi bahkan ingin mencoba langkah terakhir, tetapi dia juga ingin mempertahankan dirinya sebagai imam besar Pulau Dewa Laut sebagaimana mestinya pada akhirnya, jadi dia tidak menyerahkan tubuhnya sepenuhnya kepada Chukin untuk saat ini. Apakah kamu lapar? Chukin tersenyum sedikit sambil menatap bos Saixi. Posei menggelengkan kepalanya ringan, tidak lapar. Apakah kamu lelah? Chukin bertanya lagi. Tidak lelah. Bos Saixi terus menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita minum lagi. Chukin miring. Ya, Posei mengangguk. Ketika dia pertama kali mencicipi buah terlarang, dia tentu saja tidak bisa menghentikannya. Kali ini, biarkan aku membantumu, kata bos Saixi, memeluk Chukin, menggosok Chukin. Di malam hari lagi, Chukin dan bos Saixi keluar dari kamar dengan puas. Bos Saixi mengeluarkan jubah merah besar yang biasanya dia kenakan dari wadah pemandu jiwa. Apakah kamu yakin ingin kembali ke kuil Dewa Laut? Tanya Chukin. Ya, bos Saixi mengangguk. Chukin, sebelum kamu menjadi Dewa Laut, aku akan terus menjalankan tugas sebagai imam besar Pulau Dewa Laut, tetapi jika kamu menginginkanku, kamu dapat datang ke kuil Dewa Laut untuk menemuiku kapan saja. Bagus, Chukin mengangguk. Baiklah, selain itu, aku ingin memberitahumu. Meskipun aku dan kamu sudah bersama, aku tidak akan menurunkan kesulitan penilaian Poseidon. Bos Saixi tersenyum manis. Tidak masalah, seberapa sulit penilaian itu bagiku, seberapa dalam aku menyakitimu, kata Chukin, menyentuh pinggul bos Saixi. Buruk, bos Saixi merasakan sakit yang datang dari suatu tempat, dan segera mengerti apa yang dimaksud Chukin, kalau begitu aku pergi. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mencium bos Saixi. Kemudian, bos Saixi menghilang di tempat. Setelah bos Saixi pergi, Chukin tidak berniat untuk tinggal, tetapi dia tiba-tiba merasa sedang dimata-matai, jadi dia mengumpulkan kekuatan rohnya dan melesat ke arah laut. Wow, di dalam laut, sepertinya ada sesuatu yang telah melihat serangan yang luar biasa, dan mengeluarkan suara siulan yang ganas, mencoba melarikan diri dari serangan Chukin. Namun, pada saat ini, kekuatan roh Chukin telah menguncinya dengan kuat, dan segera Chukin menggunakan kekuatan rohnya untuk menyedot makhluk itu keluar dari laut. Anehnya, itu adalah hiu putih besar dengan jiwa iblis, dan matanya menunjukkan warna merah muda samar. Chukin mengenalinya sekilas.
Hiu putih kecil yang tinggal di sebelah Xiao Bai, Raja Hiu Putih Besar berjiwa iblis, adalah Putri Xiao Bai, Putri Hiu Putih Besar, dan Bai Xiu Xiu. Chukin teringat bahwa Bai Xiu Xiu bukanlah hiu biasa. Dalam karya aslinya, setelah 20.000 tahun, ia tumbuh menjadi binatang buas berusia 100.000 tahun, dan ia memiliki wujud manusia yang sangat cantik. Hari ini, setelah menaklukkan bos Saixi, Chukin dalam suasana hati yang sangat baik, jadi ia mendatangi Bai Xiu Xiu dengan penuh minat, melipat tangannya dan berkata, "Katakan, apa yang kau lihat?" Bai Xiu Xiu masih tidak dapat berbicara, tetapi menggelengkan kepala hiu besar itu dan merintih putus asa. "Lupakan saja, karena kau tidak dapat berbicara, aku akan melepaskanmu." Chukin tersenyum tipis. Meskipun wujud manusia Bai Xiu Xiu cantik, bagaimana mungkin Chukin jatuh cinta pada hiu tanpa alasan? Namun, tepat ketika Chu dan Qin hendak melepaskan Bai Xiu Xiu, yang terakhir benar-benar muntah, "Lepaskan Xiu Xiu, lepaskan Xiu Xiu." Suara itu, seperti kata-kata seorang gadis berusia sekitar 16 tahun. Sangat halus dan bijaksana. Ketika Chukin mendengar suara ini, dia merasa sangat senang dan nyaman, dan dia merasa seperti tidak bisa menahan keinginan untuk berhenti. "Hei, kamu bisa bicara." Chukin sedikit terkejut, "Aku hampir tertipu olehmu." "Hei, mengapa aku bisa bicara?" Bai Xiu Xiu berkata dengan heran. "Jangan berpura-pura padaku, aku tidak percaya padamu." Chukin mengerutkan kening. "Aku tidak." Bai Xiu Xiu berkata, pupil matanya melebar dan ekor ikannya terus-menerus berkibar. Dia berkata dengan gembira, "Aku bisa bicara, aku bisa bicara." Melihat penampilan Bai Xiu Xiu yang gembira, Chukin tidak menganggapnya palsu. "Bai Xiu Xiu, apakah kamu tidak benar-benar belajar berbicara?" Aku bersumpah." Bai Xiu Xiu menjawab, "Tunggu, tuanku, bagaimana kamu tahu bahwa namaku adalah Bai Xiu Xiu?" "Itulah yang ibumu panggil." Chukin berkata tanpa ragu. "Oh, Bai Xiu Xiu percaya itu benar." "Bai Xiu Xiu, kamu bisa bicara. Mungkinkah kamu telah menjadi binatang jiwa berusia 100.000 tahun?" Chukin bertanya dengan ragu-ragu. "Tidak." Bai Xiu Xiu menggelengkan kepalanya, "Aku juga bingung. Aku bukan binatang jiwa 100.000 tahun, bagaimana aku bisa bicara?" "Karena hiu putih besar jiwa iblis kita bukanlah binatang jiwa biasa." Sebelum Chukin menjawab, hiu putih besar jiwa iblis yang lebih besar telah berenang di samping Chukin dan Bai Xiu Xiu. "Ibu," seru Bai Xiu Xiu dengan terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa hiu putih besar jiwa iblis ini adalah ibu Bai Xiu Xiu, Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis, Xiao Bai. Ketika Chukin melihat Xiao Bai, ekspresinya benar-benar berbeda dari ketika dia melihat Bai Xiu Xiu, karena yang pertama sudah memiliki bentuk manusia terlebih lagi. Wujud manusia Xiao Bai begitu indah hingga Chukin telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. "Bu, apa maksudmu bahwa hiu putih besar jiwa iblis kita bukanlah binatang jiwa biasa?" Bai Xiu Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hiu putih besar jiwa iblis kita adalah salah satu penguasa laut. Tentu saja, ia berbeda dari binatang jiwa biasa. Terlebih lagi, aku beruntung telah menjadi tunggangan Dewa Poseidon, dan Dewa Poseidon memberi kami hiu putih besar jiwa iblis untuk berterima kasih kepada kami. Kekuatan garis keturunan yang lebih kuat." Xiao Bai berkata, "Karena itu, Xiao Bai, usiamu hampir 8.000 tahun, yang setara dengan binatang jiwa biasa dengan kultivasi 80.000 tahun. Karena anugerah Dewa Laut, hiu putih besar jiwa iblis kita 8 setelah 10.000 tahun kultivasi, kau dapat memiliki pikiran manusia." Ternyata seperti ini, Bai Xiu Xiu berkata dengan jelas, tanpa disadari, "Aku telah hidup selama 8.000 tahun. Oh, aku telah hidup selama 8.000 tahun, dan aku masih terlihat seperti anak kecil." Xiao Bai menghela napas pelan, lalu menatap Chukin, "Tuan Chukin, apakah Xiu Xiu baru saja merepotkanmu?" "Itu wajahku. Ayolah, bisakah kau melepaskannya? Kalau begitu kau harus lihat, apa yang baru saja dia lihat." Chukin tersenyum tipis dan menatap Bai Xiu Xiu. "Tuan Chukin, aku tidak melihat apapun tadi." Bai Xiu Xiu menjawab, "Begitu aku muncul ke permukaan, aku langsung ditangkap olehmu. Itu membuatku takut." "Benarkah?" Mata Chukin menyipit dan berkata pelan, "Benarkah? Jika aku berbohong, biarkan ibuku dimakan ikan paus." Bai Xiu Xiu menjawab, "Anakmu, kau benar-benar bisa menipu ibu." Xiao Bai mendengar kata-kata itu, dan ekor ikannya dengan lembut mengguncang Bai Xiu Xiu.
Segera setelah itu, dia menjawab Chukin, Tuan Chukin, Xiu dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Dia bersumpah demi hidupku bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau tidak, biarkan tubuh putriku membusuk di lautan. Katakan juga padaku. Bai Xiu berkata dengan sedikit kebencian, seorang ibu pasti punya anak perempuan, Bai Yingying, aku ini gara-gara kamu. Anakmu, beraninya kamu panggil nama ibuku secara langsung, aku lihat kamu cari gara-gara. Kata Bai Yingying, amarahnya berangsur-angsur naik. Sedikit, setelah Bai Xiu bicara, dia langsung menyelam ke laut. Tuan Chukin, aku sudah merepotkanmu, dan aku akan minta maaf padamu di masa depan. Bai Yingying menjatuhkan sepatah kata dan menyelam ke laut. Bai Xiu, ibumu yang menyebalkan, berhentilah untukku. Tak lama kemudian, aku melihat dua bayangan putih besar, berenang ke kejauhan satu demi satu. Melihat pemandangan aneh ini, Chukin tidak berdaya dan lucu. Tentu saja dia tidak akan menghukum Bai Xiu dan Bai Yingying, lagi pula, mereka berdua adalah tunggangan seagot, jadi Anda tidak bisa yakin, Chukin membutuhkannya. Setelah melihat kedua ibu dan anak itu menghilang sepenuhnya, Chukin berhenti tinggal, berbalik, dan berjalan menuju rumah penguasa kota Haigel City. Chukin, begitu mereka kembali ke rumah penguasa kota, Zuzuyun dan Meng masih di sana, dan putri-putri Sue menyambut mereka. Chukin, kemana saja kamu? Belum kembali sepanjang hari dan malam. Zuzuyun berkata dengan sedikit kebencian. Yaitu, kami telah menunggumu sepanjang hari dan malam. Bai Chen sedikit cemberut. Hei, bukankah aku membiarkan Suir memberitahumu? Bukankah dia bilang? Chukin mengerutkan kening. Katakan, Sue menjawab, namun, kami tidak menyangka bahwa kamu tidak kembali siang dan malam. Tahukah kamu, kami sangat khawatir. Jangan katakan yang sebenarnya, Kr. Chukin memeluknya dan tersenyum tipis. Kapan aku mengkhawatirkanmu? Apakah kamu menunggu tulang jiwaku? Jangan lupa, Chukin telah berjanji kepada Sueke dan yang lainnya bahwa ujian tingkat 6 hitam ini, untuk memberi mereka tulang roh sehingga mereka bisa mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Tulang jiwa sebenarnya adalah salah satu aspek. Doudou menggelengkan kepalanya dan berkata, yang terpenting adalah mengkhawatirkanmu. Benarkah? Chukin bertanya dengan curiga. Ya, tapi, kapan kamu akan memberi kami tulang roh? Sui Yuer bertanya, kami juga ingin mencobanya. Apa rasa cincin roh yang dianugerahkan dewa? Gadis-gadis itu mengangguk bersama. Oke, aku sudah menyiapkannya untukmu. Chukin tersenyum ringan dan mengeluarkan semua tulang jiwa dari wadah pemandu jiwa. Saat ini, Chu dan Qin memiliki banyak tulang jiwa, dan baik Tang Hao maupun Tang Chen menyumbangkan 12 yuan kepada Chu dan Qin. Kalian, lihat dan ambillah. Chukin berkata dengan luar biasa, jika kalian memiliki sesuatu yang cocok, kalian dapat mengambilnya, tidak peduli jumlahnya. Sungguh, terima kasih banyak, Chukin. Sue begitu gembira hingga ia langsung mencium pipi Chukin, diikuti oleh Zuzuyun, Doudou, dan Bai Chen secara bersamaan. Tak lama kemudian, wajah Chukin dipenuhi dengan banyak bekas lipstik. Hei, kenapa hanya kamu? Di mana Ruo Shui dan Hai Rou? Chukin sedikit mengernyit. Aku tidak tahu. Sui Yuer menggelengkan kepalanya. Ya, kami tidak melihat mereka hari ini. Sue Wu juga mengikutinya. Chukin berhenti sejenak dan memilih 4 tulang jiwa yang cocok. Zuyun, siang-siang, kalian dapat membagi tulang jiwa ini sesuka kalian, dan aku akan membawa keempatnya ke Ruo Shui dan Hairu. Yang ditakutkan Chukin adalah Qiu Ruo Shui dan Yu Hairu akan sedikit malu jika mereka tidak mengonfirmasi hubungan mereka dengannya. Ini jelas bukan hal yang ingin dilihat Chukin. Oke, para wanita itu tentu saja setuju dengan mudah. Setelah berbicara, Chukin berjalan cepat ke kamar di lantai 2 tempat Qiu Ruo Shui dan Yu Hairu berada, tetapi dia dihentikan oleh Ziji sebelum dia naik ke atas. Ada apa? Chukin, panik. Ziji melipat tangannya dan tersenyum. Tipis. Ziji, kamu baru saja datang ke sini. Di mana Ruo Shui dan Hai Rou? Tanya Chukin. Sepertinya aku sudah menebaknya. Ziji tersenyum tipis. Ruo Shui dan Hai Rou, mereka tidak ada di kamar mereka. Di mana itu? Tanya Chukin. Kamu bisa kembali ke kamarmu. Ziji tersenyum. Maksudmu, mereka berdua ada di kamarku. Chukin mengangkat alisnya. Bukan itu yang aku katakan. Ziji memutar rambutnya dan menjawab,
mereka bilang ingin mengejutkanmu. Chukin mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berlari menuju kamarnya. Ketika Chukin membuka pintu, dia melihat Sui Binger duduk di samping tempat tidurnya, sedikit kecewa dan terkejut. "Hei, Binger, kenapa kamu?" "Bukan aku, siapa?" kata Sui Binger sambil tersenyum. "Bukankah Ziji mengatakan?" Chukin mengangkat alisnya, dan berhenti berbicara. "Kakak Ziji, apa yang kau katakan?" tanya Sui Binger. "Tidak ada." Chukin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Binger, apa yang kau lakukan di sini?" "Kenapa? Aku tidak boleh datang. Aku pacarmu, datang untuk melihat apa yang salah dengan pacarku," jawab Sui Binger. Dengan mengatakan itu, Sui Binger telah mengambil postur yang mempesona, dengan satu tangan mengaitkan leher Chukin, dan tangan lainnya menyentuh dada Chukin yang tebal, yang dimaksudkan untuk merayu Chukin. Setelah mendengar ini, Chukin tiba-tiba mengerti sesuatu. Di masa lalu, Sui Binger memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat dan rasa hormat, dan tidak pernah mungkin untuk melakukan tindakan yang begitu berani. Pada saat ini, dia ingin membuka mata perspektifnya untuk mencari tahu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah, dan segera telapak tangannya mulai menjelajah paha es air yang halus, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Sui Binger begitu berani digoda oleh Chukin sehingga hormonnya tiba-tiba mulai melonjak, jadi dia juga membuka kancing Chukin, mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok, dan merasakan suhu tubuh Chukin dari jarak nol. "Binger," merasakan respons Sui Binger, Chukin berkata di telinga Sui Binger. "Ya, tapi Chukin, aku ingin memainkan sesuatu yang berbeda, bolehkah?" Sui Binger tersenyum menggoda. "Baiklah, apa yang ingin kamu mainkan?" tanya Chukin. Sui Binger tersenyum tipis, dan ada penutup mata tambahan di telapak tangannya, pakai. Secara umum, dalam kasus ini, penutup mata diberikan kepada wanitanya oleh Chukin, tetapi Sui Binger mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah? Baiklah. Setelah berpikir sejenak, Chukin mengangguk. Segera, Sui Binger memasang penutup mata untuk Chu dan Qin. Segera, Sui Binger menyerahkan segelas anggur lagi kepada Chukin. "Apa ini?" Chukin bertanya dengan sedikit bingung. "Anggur ekor naga yang kuat dari Sister Ziji," jawab Sui Binger. Chukin merasakan rasa anggur yang familiar, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalian, cepat atau lambat, semuanya akan dihancurkan oleh Ziji." Setelah berbicara, Chukin tidak banyak memikirkannya, dan langsung meminumnya. Tidak ada kata-kata untuk semalam. Keesokan paginya, Chu dan Qin terbangun dalam keadaan tidak sadar, setengah mimpi dan setengah mabuk. Chukin menggelengkan kepalanya yang sakit, dan berkata dengan ragu, "Ada apa, bagaimana kepalaku bisa sangat sakit?" Chukin hendak bangun ketika tiba-tiba dia menyentuh benjolan lunak, dan dia langsung terbangun. Awalnya, dia mengira itu adalah Sui Binger, tetapi dia menatap tajam ke arah gadis yang berbaring di sampingnya, rambutnya berwarna biru. Rambutnya juga lembut dan indah, tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari Sui Binger, jelas bukan Sui Binger. Dan dia adalah Qiu Ruoshui. Chukin terkejut sekaligus senang, dan segera dia menoleh ke sisi lain, wanita lain dengan kecantikan yang paling cantik, itu adalah Yu Hairu. Dan Sui Binger, berbaring di luar Hairou. Chukin melihat Sui Binger dan langsung mengerti segalanya. Dia dihitung oleh wanita-wanitanya sendiri, Ziji dan Sui Binger. Dan tujuan Ziji tentu saja untuk menjadikan Qiu Ruoshui dan Yu Hairu sebagai wanita milik Chu dan Qin. Memikirkan hal ini, Chukin menghela napas lega. Mendengar napas Chukin, Yu Hai dan Qiu Ruoshui terbangun dalam sekejap. Mereka segera duduk dan berlutut di depan Chukin pada saat yang sama, berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya, Tuan Chu." "Ruoshui, Hairou." Chukin tidak melihat kemarahan di wajahnya, tetapi sebuah senyuman, "Anda sedikit palsu." "Ah." Qiu Ruoshui dan Yu Hairu segera saling memandang, dan kemudian mereka menundukkan kepala, "Maafkan saya, maafkan saya. Saya baru saja tidur seperti babi mati, dan tiba-tiba bangun dan meminta maaf." "Jelas, itu sengaja diatur." Chukin tersenyum sedikit. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu tidak berbicara. "Mari kita bicara, siapa yang mengaturnya?" Chukin terus bertanya dengan acuh tak acuh. "Ya." Qiu Ruoshui menggigit bibir merahnya. "Kami mohon pada Ziji dan Saudari Binger, itu tidak ada hubungannya dengan mereka."
Yu Hairu buru-buru berkata, benar saja, itu mereka berdua, kata Chukin, mengarahkan pandangannya pada Sui Binger yang sedang tidur. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu menjadi semakin gugup, mereka mengkhianati Ziji dan Sui Binger jika mereka tidak berhati-hati. Tuan Chu, jangan marah, kami. Qiu Ruoshui hendak berbicara, tetapi Chukin memotongnya. Dia tersenyum ringan, dan memeluk Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu sama-sama terkejut dan senang. Hal yang paling dibenci Chukin dalam hidupku adalah diperhitungkan. Chukin berkata dengan mata dingin, orang-orang yang memperhitungkanku hampir mati. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu tiba-tiba bergidik. Tapi aku ingat, kalian berdua, selalu menjadi pacarku. Chukin sedikit mengangkat mulutnya, karena ini adalah hubungan pacar dan pacar, bukankah normal bagimu untuk melakukan ini? Tapi, bukankah itu akting setiap saat? Melihat sudut mulut Chukin yang terangkat, Yu Hairu terkejut terlebih dahulu, dan alisnya terangkat. Siapa yang bisa membuktikannya? Chukin tersenyum pelan. Saat itu, kamu, dan Yang Mulia Sue Qinghe, dapat membuktikannya. Yu Hairu mengerutkan kening. Tidak seorang pun dapat membuktikannya. Pada saat ini, Qiu Ruoshui tiba-tiba menyadari, Ruoshui dan aku selalu menjadi pacar Tuan Chu. Hairu, tidakkah kau berpikir begitu? Setelah mendengar ini, Yu Hairu bereaksi perlahan untuk beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, kita semua adalah pacar Chu Gongxi. Itu tidak benar. Chukin memegang bahu harum mereka berdua, dengan ringan menegurnya, Ruoshui Hairu, kalian berdua benar-benar juga, jika kau ingin bersamaku, katakan saja dengan jujur. Yuer dan Suewu sebelumnya, manakah dariku yang menolak? Mengapa repot-repot dengan beberapa dari ini? Tuan Muda Chu, kami tidak berani. Saudari Ziji memberi kami ide ini. Qiu Ruoshui menjawab, karena kamu begitu baik, Hairu dan aku tidak merasa cukup baik untukmu. Itu kalimatnya lagi. Chukin menghela napas pelan, Ruoshui Hairu, apakah kau ingat, sudah berapa lama kau bersamaku? 1,2 tahun. Yu Hairu berpikir sejenak dan menjawab, yaitu, selama 1 atau 2 tahun, aku telah menjagamu di sisiku. Kalian berdua pikirkanlah, wanita di sebelahku mana yang bukan milikku? Tanya Chukin. Bibi Meiwu, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu berkata serempak. Itu Ibu Xiaowu. Chukin berkata dengan nada marah, ya, meskipun dulu itu adalah sebuah keributan, mulai sekarang, kalian akan menjadi wanita sejatiku di Chu dan Qin. Mulai sekarang, aku akan menikahimu dan punya anak. Pernikahan. Mendengar kata ini, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu tercengang lagi. Bukannya mereka takut, tetapi sudah pasti impian seumur hidup mereka untuk menjadi istri pria hebat seperti Chukin. Kenapa, kau tidak ingin menikah denganku? Tanya Chukin. Tidak, tidak. Qiu Ruoshui menjawab, Hairu dan aku sangat bersemangat. Tuan Chu, bisakah kami benar-benar menikahimu? Ketika Chukin mendengar ini, dia menunjukkan senyum cerah, aku akan memberitahumu. Kata Chukin, menekan tepat di bawah Hairu. Tuan Chu, Yu Hairu menatap mata Chukin, penuh harap dan gugup. Kau membuatku mabuk, aku tidak ingat apa-apa, aku harus melakukannya lagi. Chukin tersenyum tipis, tapi Binger masih tertidur di sebelahnya. Kata Qiu Ruoshui, terlepas dari dia, ketika dia bangun, aku akan menghukumnya dengan keras. Chukin telah menerkam Yu Hairu sepenuhnya. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah menaklukkan Dewi tersembunyi Qiu Ruoshui dan memperoleh tulang jiwa, tulang kaki kanan dari binatang kristal es berusia 100.000 tahun. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah menaklukkan Dewi tersembunyi Yu Hairu dan memperoleh tulang jiwa, tulang kaki kiri dari binatang kristal es berusia 100.000 tahun. Tuan rumah, Chukin. Level 96 Super Download. Posisi dewa, tidak ada. Identitas, penguasa kekaisaran Dao Surga, penguasa kekaisaran Bintang Luo, tetua Olawuhun, utusan agung, pewaris Pulau Dewa Laut, tetua tertinggi Sekte Begonia 9 Hati. Artefak, Cakar Naga, penutup alam semesta laut. Cheat mendalam, transfigurasi Dewa Naga dari Dewa Naga, hantu Dewa Naga, tubuh naga elemental, 4 Jue Gajah, pelarian tak terlihat, langkah volley, Seization. Seni Laut Kekaisaran, tulang jiwa, lunas perisai, tulang kaki kanan Raja Paus pembunuh mata jahat, tulang jiwa 8 sayap malaikat yang melekat, tulang tubuh naga biru binatang keberuntungan,
tulang lengan kiri dan kanan kera King Kong yang marah, tulang jiwa pedang es dingin. Wuhun pertama, tombak penghancur. Cincin jiwa, hitam, 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 merah pemecah jiwa Vajra, tombak pengembara emas mawar, emas ruang mimpi buruk, kekuatan perspektif emas panggilan Kaisar Perak Biru, domain Kaisar Perak Biru, tombak pembunuh perak biru. Wuhun kedua, King Long, cincin jiwa, merah Raja Merah Merah Siongjun Merah Harimau Darah Setan Langit Merah, Raja Kelelawar berkepala 9 merah Merah Raja Orca bermata jahat. Harem, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, Meng Yilan, Ziji, Liu Erlong, Angsa Dugu, Sui Binger, Sui Yuer, Sui Wu, Qiuru Shui, Yu Hairu, Huo Wu, Bibi Dong, Gu Yuena, Yu Ji, Brigit, Wang Qiwer, Qian Rensui, Tang Yuehua, Dou Dou, Sueke, Ayin, Nightmare Yu, Ye Lingling, Bai Chen Xiang, Huliena, King Long, Sudaji, Flame Lingji, Yunyun, Medosa, Bosaiksi, 9 peri iblis. Budak loyalitas 100 Dugubo, kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Petik 2. Mendengarkan ringkasan sistem, Chu Qin tersenyum tipis. Dia memiliki lebih banyak harem, dan lebih banyak kebahagiaan. Namun, Chu dan Qin tidak merasa puas. Ada juga Bingdi dan Suedi di tanah utara yang dingin. Chu dan Qin harus memberi mereka kehangatan. Dan Gu Yuena dan Qian Rensui tidak mendapatkannya untuk pertama kalinya. Selain itu, Dewa para malaikat dan Dewi Raksa juga memiliki tugas. Bahkan, dan sistem, pada saat yang sama, dia harus, untuk membiarkan dia dan semua wanitanya mendapatkan keabadian, Chu dan Qin tidak menginginkannya, dan dia bekerja sangat keras untuk melewatinya, menikmati beberapa ratus tahun dan bersendawa. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Bulan ini, Chu dan Qin mengambil bagian dalam 4 ujian, melintasi cahaya Dewa Laut, berlatih di pasang surut, dan melewati pengepungan hiu putih besar tanpa kekuatan roh apapun, dan lulus ujian 7 pilar suci. Apakah itu cahaya Dewa Laut atau pelatihan pasang surut atau yang lainnya, itu adalah ujian kebugaran fisik Chu, Qin dan semua wanita, yang mana tidak layak disebutkan kepada mereka yang memiliki banyak latihan dan rahasia.